adanya risiko di sana, bagaimana kita itu untuk mencarikan solusinya. Ya, benang merah Nah, solusinya. Jadi Kalau solusi dan saran kalian kakak-kakak semuanya, tingkat kita nanti pas misalnya kuliah daring, bagaimana untuk lebih efisien lagi dalam menimba ilmu atau dalam perkuliahan seperti itu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, please open the door like that. Welcome back to my YouTube channel, Faalbi Channel teman-teman gitu. Kali ini kita kedatangan teman-teman mahasiswa kita, yakni khususnya angkatan 2020 bersuara, tetapi juga ada di sini angkatan 2019 yang akan menggorek sedikit isi kampus atau keadaan-keadaan kampus yang lagi panas atau yang lagi tidak mendukung terhadap situasi mahasiswa. Bagaimana tidak? Karena sekarang dari tahun 2020 sampai sekarang kebijakan rektor dan juga kebijakan pemerintah itu tidak berpihak terhadap keinginan mahasiswa dengan penerapan PPKM yang dipersulit untuk memasuk kampus seperti itu. Nanti kita akan mengetahui bagaimana keluh kesah dari teman-teman mahasiswa di sini, khususnya kami angkatan 2020 yang dari semester 1 sampai semester 2 kami tidak pernah menikmati yang namanya fasilitas kampus. UKT menjerit, orang tua kami menjerit. UKT melejit, orang tua kami menjerit seperti itu. Baik, kita sekarang memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Kita mulai dari Uri Parianti yang biasa dengan nama panggung John. Saya prodi H. Angkatan 2020. Oke, angkatan Ini 2020. tentang saya, silakan Redan. Nah, santai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyanto Hartono dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imam Syafi'i. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Mungkin untuk angkatan 2020. Oke, lanjut. Iya. Perkenalkan, nama saya Herunisa, biasa disapa Nisa. Saya dari program studi Ekonomi Syariah angkatan 2020. Silakan, Mbak, lanjut. Oke, yang terakhir bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahratul Laila, biasa dipanggil Zahra, dari angkatan 19 prodi Perbankan Syariah. Baik, sekarang tahap pertama sudah kita lewati, yakni introduction atau perkenalan dari per individu tadi. Pertama-tama di sini kita akan mengupas sedikit tentang keluh kesah mahasiswa, yang mana kita akan menanyakan satu demi persatu apa yang diperoleh dan apa yang ingin diplanningkan ke depannya oleh teman-teman mahasiswa nanti apabila pada semester depan ini akan tetap dengan fase daring ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama di sini. Silahkan untuk Mas John ya. Oke, teman Tretan. Gimana sih rasanya dari pertama sampean itu kuliah tidak pernah menikmati fasilitas kampus dan tidak pernah jarang bertemu sama teman-temannya seperti itu. Silakan. Terima kasih ya buat saudara Sofa mengambil waktu buat saya. Ya. Oke. Sebenarnya di sini untuk kesan tidak ada. Kesan ke kampus itu tidak ada. Tapi keluh kesah itu yang banyak. Keluh kesahnya gimana itu? Keluh kesahnya banyak. Yang pertama, yang umum ini. Yang pertama ini umum. Oh ya, ada khusus, ada umum. Iya, daring. Intinya spesifik daring. berarti ya. Oh, jadi yang menjadi persoalan itu daring tetap Daring, ya? karena daring ini apa itu? Faktornya itu banyak. Faktor Maksud apa ya? Lanjut. Resiko ya? Enggak, lanjut, gak apa-apa ya. Kita ini sambil iya. Maksudnya resiko. Ini Resikonya itu efek kuliah daring kita itu jarang mengingat sampai apa yang mau kita katakan saja itu lupa. minum dulu. Efek kuliah daring ya? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Trauma. Resikonya itu banyak. Daring itu resikonya banyak. Yang pertama itu ya kita jalan ke kampus, tidak menikmati fasilitas yang di kampus. Sudah bayar ya kan? Sudah bayar, tapi Sampean UKT berapa? Saya 18 1 juta. Oh, murah tuh, murah. Itu kan orang Madura, biasanya orang Madura bukannya 18. Bukan 80 juta. Bisa. Tapi 1 juta 18. Bisa lanjut, oke. Masuk. Pun juga di sana kami kesulitan untuk membangun chemistry dengan teman-teman di kelas seperti itu. Oh, seperti itu. Karena ketika kita ada tugas kelompok ataupun tugas individu, kita ini sering miskomunikasi dengan teman-teman yang di kelas seperti itu. Karena sulit untuk membangun chemistry. Karena efek daring ini Alhasil jarang ketemu. Alhasil
Ya seperti itu. Tetapi kebanyakan Saya kebanyakan patut sendiri. dipertanyakan ya kan ya. Iya. Oke, lanjut dulu dari ke Supri. Minum dulu biar tidak Lanjut, salah lanjut. paham. Jangan tegang, Ya, santuy. terima kasih buat saudara Sofa sudah membimbing saya untuk menginterpretasikan apa yang sudah saya alami selama ini ketika saya kuliah dan merasakan menjadi mahasiswa gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita mengimplementasikan kuliah daring gitu, itu seakan-akan tidak kondusif gitu. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan metode belajar seperti itu kayaknya kurang masif. Kurang efektif ya? Saya sendiri saja tidak tahu ke muka dosennya gitu. Lah di situ, bagaimana caranya saya itu ingin mendapatkan ilmu yang barokah gitu. Sedangkan apa yang kita inginkan selama ini, apa yang kita ingin belajarkan dan kita dalami selama ini itu seakan-akan sia-sia. Ya. Dan saya pastikan dari teman-teman yang kuliah daring itu, saya pastikan dia tidak akan menilik mengamati penjelasan dari dosen itu secara 100%. Betul. Melainkan saya pastikan kebanyakan yang tidur. Ya, kebanyakan ya. Setelah buka e-learning, ngabsen, habis itu tidur. Iya. Oke. Termasuk kita ini kan. Iya. Kita salah Saya kira satu. seperti itu. Jangan Ya, Kira-kira lah. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan buka aib. Buka Iya. aib. Lah, di sini memang keluh kesah dari mahasiswa khususnya itu yang berimbas kepada pendidikan yang seakan-akan pendidikan saat ini sedang dikecam, sedang ditebiri oleh sistem-sistem yang mungkin merugikan. Merugikan. Dimana kalau misalkan kita memang semisal saya pimpinan gitu, bagaimana caranya saya itu berpikir untuk semua orang gitu, untuk kemaslahatan bersama gitu, bukan untuk merugikan bersama, karena itu Iya. bahaya karena itu akan bisa mengebiri terhadap diri kita sendiri sebagai mahasiswa, pimpinan maupun pihak-pihak yang lain gitu. Oke. Sudah? Sudah Oke, seperti itu. terima kasih. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini diminta untuk mengajukan sebuah argumentasi. Kalau kita Namanya mau- siapa, Mas? Ahmad Imam Syafi'i. Tetapi biasa dipanggil Syaf. biasa dipanggil Chef apa? Chef. enggak. Syaf. Ya, sama teman-teman kampus biasanya dipanggil apa, Jon? Lora, Jon. Lora, ya. Lora. Bisa diperkeras suaranya. Oh iya, biar kedengaran. Seperti ini, kalau kita membicarakan situasi atau kondisi, itu pasti terdapat maslahat ataupun mafsadat. Dalam artian positif ataupun negatif. Namun sayangnya ketika membicarakan pendidikan, ternyata ini sangatlah negatif. Beda kalau membicarakan corona, seakan-akan semuanya positif seperti itu kan. Oh ya, positif yang membahayakan gitu. Positif yang membahayakan. Sehingga pendidikan ataupun yang berkaitan dengan sebuah kemaslahatan ini seakan-akan menjadi babi hitam untuk zona seperti sekarang ini. Kalau saya teringat sabda Nabi, mungkin saat ini sudah sampai ya. Gimana? Yang mana sabda Nabi itu seperti ini. Utlubul ilmah walau kana bainaka wa bainahu bahrum minan nar. Oke. Artinya seperti ini. Carilah kamu ilmu walaupun kamu itu berada di antara walaupun ilmu itu ada di antara walau kana bainaka wa bainahu bahrum minan nar. Walaupun engkau dengan ilmu itu dijeda oleh sebuah lautan yang mana lautan itu berisi api bukan air lagi. Oh, ada rintangan. Ada rintangan. Seperti itu. Kalau membicarakan masalah maslahat atau mafsadatnya, pasti lebih banyak mafsadatnya. Karena kita yang pertama, kita kan untuk mencintai ini sudah viral ya, sudah lumrah. Untuk mencintai kita harus mengenal terlebih dahulu. Sementara kita yang menjadi korban tidak pernah masuk ke kampus, ini tidak mengenal guru kita. Anggaplah dosen itu kan guru, Iya. ustadz. Iya. Cuman istilahnya beda. Beda, Karena ya. perguruan tinggi dosen. Dosen. Tapi tetap guru. Kalau saya nyatakan dosen itu mitra, gimana? Setuju? Tidak setuju. Oke. Karena Sayyidina Ali itu saya memegang pada Enggak, lanjut dulu ke topik yang awal tadi. Oh, iya. Nggak usah bahas itu. Bahaya ini. Nanti malah meluas, nanti yang lain nggak kebahagiaan. Gak apa-apa suruh. Iya, lanjut. ya kalau menurut saya seperti apa yang dikatakan saudara John bahwasanya kalau tugasan itu sedikit, Penugasan sedikit. penugasan banyak. Tugas gimana sih maksudnya sih? Tugasan sedikit.
kesan. Kesan nggak jelas, nggak jelas. Kesannya Oke. sedikit. Ah, Cuman untuk keluh kesah banyak, termasuk tugas. Saya sendiri miris ya. nggak tahu buat artikel nggak. Iya, oke. Tapi alhamdulillah Tuhan mengirimkan teman-teman Kelilingi dengan orang-orang yang orang-orang baik. Jadi sampai itu ada di lingkaran orang-orang yang Masya Allah. yang bisa dimanfaatkan. Ya enggak juga. Saling barokah. Oke, lanjut nih, Sa. Iya. Gimana, Sa? Kalau dari pandangan saya sendiri, melihat dari kacamata saya sendiri itu ya Kacamatanya mana tadi? Oh iya, ini. ada. Ya, Maksudnya kacamata di sini itu sudut pandang saya. Oh, iya. Memang tidak ada kesan, tidak ada hal yang positif yang bisa saya ambil dari perkuliahan daring ini. Benar sih kata kamu tadi ya, yang mengatakan bahasanya UKT melejit, orang tua menjerit gitu. Betul. Benar sih, diri tuh merasa ya Tuhan, ini apa gitu. Saat orang tua dengan susah payah mencari uang untuk bisa membayar UKT, sementara saya sendiri anaknya ini loh tidak bisa menerapkan apa yang diharapkan oleh orang tua. Bagaimana bisa begitu jika penyusunnya saja itu tidak mendukung. Penyusun di sini itu maksudnya kalau semisalnya nih ya, kita kuliahnya masuk, kita normal seperti biasa, tidak seperti yang sekarang itu, pasti dapat dipastikan bahwasanya kita itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita dapatkan untuk saat ini. Seperti itu. Karena itu interaksinya secara langsung dan tidak langsung gitu. Jelas sangat dirugikan kalau berbicara masalah segi negatif dari perkuliahan daring di sini. Karena kalau menurut saya pribadi itu banyak hal yang merugikan diri saya sendiri. Oke. Hal di sini tuh ya saya tidak mau membahas masalah iuran uang UKT yang sudah saya bayar, tapi saya tidak merasakan fasilitas kampus gitu. Karena memang di situ saya mengambil segi positif. Oh mungkin untuk biaya dosennya kali ya kan gitu. Takutnya kurang gitu loh kan. Atau mungkin untuk hal-hal yang lain yang di luar kepentingan suatu kelompok ya kurang tahu gitu. Cuman kalau saya di sini berdiri berbicara sebagai saya seorang mahasiswa, di mana saya merasa dirugikan karena situasi yang saat ini justru tidak memberikan dampak yang baik bagi perkembangan saya yang mau meniti menjadi seorang mahasiswa. Betul. Kalau untuk status bisa saja saya dikatakan seorang mahasiswa, tapi secara pola pikir atau kebiasaan rasanya saya masih belum layak untuk dikatakan seorang mahasiswa. Karena saya sendiri tidak menemukan perbedaan antara saya yang sekarang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi Sama yang di SMA. sekolah. Kok saya ngerasa yang katanya orang-orang jadi anak kuliah itu asik, seru, kok malah saya sendiri mikirnya nggak seasik dulu ya gitu. Iya, saya mikirnya gitu, bertolak belakang banget. Terus juga yang kedua, selain pembelajaran daring ini tuh memang dirasa sangat tidak efektif karena kebanyakan dari mereka itu hanya sebatas menyimak. Kalau ada yang males atau internal HP itu full ya, materi sama voice note dosen itu udah gak bakalan di-download asli. Jadi emang bener-bener gak efisien banget. Iya, apalagi kalau pas sampai 30 menit, 1 jam gitu. Ya ampun, ngedengerin tapi gak kerasa tidur. Bagaian. Dongeng ya, dongeng. Mengantar tidur berarti ya. Bener banget. Boleh. Apalagi ngedengerinnya itu loh diiringi dengan kipas yang sepoi-sepoi gitu, terus di sebelah ada cemilan, kenyang ya udah tidur. Jadi seakan-akan suara dosen yang ada di voice note itu seakan-akan menjadi pengantar tidur buat Iya. mahasiswa sekarang. Benar, karena di sini PT. tuh tidak ada pendorong untuk kita itu mau melakukan hal yang lebih gitu. Terus juga dari aspek saya sebagai mahasiswa yang tidak bisa dipisahkan dengan akademis gitu ya. Akademis bukan berarti di sini saya terlalu fanatik fokus terhadap akademis, tidak memperdulikan hal lain, bukan gitu. Cuman tujuan dari kita kuliah ya pasti utamanya itu belajar. Belajar itu kan pasti kita mencari ilmu. Iya. Dan nilai itu bukan hanya sebatas kuantitas, tetapi juga menjadi pemuas dan motivasi untuk diri kita sendiri gitu. Tapi ya adanya daring kayak gini tuh kayak seolah-olah gitu loh. Kita udah berusaha belajar, kita udah aktif, kita mengikuti semua prosedur-prosedur yang sudah diatur oleh dosen gitu, oleh akademik atau pihak kampus gitu. Sudah berusaha semaksimal mungkin memanage waktu, melaksanakan semua kewajiban, tapi
hasil nilai tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebanyakan ya apa ya, kalau sekarang itu sistemnya wis lah bejo ae gitu. Balik nama. Siapa yang beruntung dia yang akan mendapatkan nilai baik gitu. Betul. Karena memang tidak bisa disalahkan gitu. Tidak ada pihak yang bisa disalahkan karena dosennya juga tidak tahu siapa kita, seperti apa wujud kita, sebangsa apa kita gitu loh. Jadi gimana beliau memberikan aspek penilaian yang baik gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih ke kecewanya itu pas dengar kabar kalau semester depan ini daring dan harus bayar uang UKT lagi. Bukan ke arah uang UKT sih yang saya pikirkan, tapi ya lagi-lagi ada ketidakadilan gitu. Betul. Karena gini ya, teori yang sampean ucapkan tadi itu kayak ada kaitannya sama teorinya Charles Darwin yang mengatakan survival of the fittest. Fittest di sini bukan berarti yang kuat ataupun yang hebat, tetapi Iya. fittest itu yang berartikan dia yang mudah beradaptasi. Gitu. Intinya apa? Kita berada di lingkungan kampus itu kan untuk membeli yang namanya situasi. Situasi teman baru, situasi meja belajar, situasi dengan guru-guru baru seperti itu. Lantas kalau kuliah kita itu secara daring gitu, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang Bener sekarang sih, seperti bener. itu. Udah 1 tahun kuliah nih ya, lucunya tuh gini, 1 tahun kuliah ada acara perkumpulan tuh kan, ada acara. Oke, kita janjian di titik ini gitu. Giliran udah nyampe, kamu siapa? Kamu siapa? Ditanya kantinnya nggak bakalan tahu ya. Nggak bakalan, jangankan ke hatinya. Temen sekelas nih ya, teman sekelas udah nge-save nomornya satu-satu. Tapi pas udah salaman itu kayak masih nyebut nama lagi satu-satu gitu. Kan lucu gitu. Masa iya kalau pas udah kayak sering chattingan, minta tolong tugas dong atau ngobrolin hal-hal yang di luar perkuliahan gitu. Tapi giliran udah tatap muka, kamu siapa gitu. Kan aneh. Aneh. Mungkin Aneh banget sih. Apa itu? Mungkin tempat toiletnya tahu. Mungkin kebelet ketika mau masuk kampus gitu. Enggak takutnya nanti Ketika ada pertemuan. takutnya nanti salah toilet, Su. Oh iya, takutnya Takut kelas masuk. gitu dikira toilet. Bener sih, alhamdulillah selama 1 tahun kuliah ini saya sudah tahu di mana tempat sholat sama ambil wudhu. Oh, Itu saja. Alhamdulillah. Berarti sampean itu ke kampus bisa Saya dipastikan kasih cuma tahu mau ya. beribadah. Saya kasih tahu kantin yang saya tahu itu di belakangnya musola. Oh iya ada itu. Tapi nggak pernah buka. Saya nggak pernah buka. Pernah buka. Buka. Oh iya, Buka. mungkin saya nggak pernah ke sana. Nanti saya bisa tampil di sana ya. Oke. Pecinta alam, Bos, pecinta alam. Oh iya. Bisa dipastikan itu ya. Oke, lanjut, Mbak. Ini dari angkatan 19 ya kan, sedikit banyaknya kan Tamu kita itu spesial ini. Ya. ya Bintang bisa juga bintang tamu. Tamu. Di sini kan sedikit banyaknya dia itu memaparkan nanti apa sih, gimana sih rasanya pas masuk kuliah secara luring. Dulu kan dia pernah luring kan, Iya. sedangkan kita daring terus gitu. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Oke. Kesempatan saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini suatu apa ya? Dibilang rapat mungkin ya. Rapat DPR. Asik gitu. Pembahasannya itu asik dan mungkin akan efektif nanti di belakang. Mendengar cerita dari tantretan gitu seakan miris sekali di dalam hati itu ya. Saya sendiri tuh bersyukur beneran. Bersyukur masuk di angkatan 19. Saya pernah membayangkan gimana ya kalau saya jadi angkatan 20, wah. Membayangkannya saja seperti nggak mau, apalagi Menjalankannya. Berada di lokalis itu ya. iya, jadi mungkinlah sedikit banyak berbeda ceritanya dengan tantretan angkatan 20, tapi esensinya sama seperti itu. Sama, Iya. sama mahasiswa. Esensinya sama. Pernah mengalami daring kan gitu, Iya. sama kita, cuman berbeda semester. Jadi yang dikatakan oleh Tretan Syafi'i bahwasanya ketika mencintai itu kan harus ada pendekatan gitu, perkenalan. Berbeda dengan saya. Mungkin ketika saya ini bisa dibilang awal mencintai seperti itu. Mencintai dalam hal apa? mulai menaruh hati, setelah itu daring. Dijatuhkan. Iya, setelah Oh. itu perpisahan. Bagaimana rasanya kan? Masih asik-asiknya, masih semangat itu bergelora seperti itu kan? Masih mabanya. Pokoknya energi semuanya itu masih full. Jadi asiknya, oh perkuliahan seperti ini ya, asik banget gitu. Kita tidak terbatasi terlalu ketat seperti menjadi siswa ya. Segala sesuatu harus Iya. sesuai dengan peraturan gitu ya. Bisa dikatakan dulu awal-awal itu saya pribadi lebih tendensi ke akademis.
oh saya harus begini, jadi harus begini, melihat kakak tingkat yang memang argumentasi atau pola pikirnya itu hebat-hebat, jadi mungkin itu yang buat saya berpikir ke arah itu. Jadi awal daring itu saya semester 2 hampir mau UTS. Ketiga itu pas UTS baru daring. Dan saat itu mungkin dosen lagi gencar-gencarnya bahwasanya keren ini sistem baru seperti itu. Tidak memikirkan bagaimana kualitas yang didapat oleh mahasiswa. Jadi saya pribadi waktu itu seakan stres banget beneran. Awal daring itu karena memang perkenalan ya bagi semua orang, bahkan seluruh rakyat Indonesia, apalagi dosen itu menganggap ini keren, ini bagian saya nggak terlalu kan. Mahasiswa kan tinggal menerima, menjalankan, kemudian melaporkan hasil kan seperti itu. Jadi ketika semester 3-nya baru keluar surat edaran dari rektor bahwasanya dosen itu tidak boleh memberatkan mahasiswa gitu. Jadi stres yang dialami di semester 2 itu mulai berkurang lah meskipun sedikit, tapi ya tetap kualitas ya sama saja seperti itu kan yang didapat. Jadi yang pertama di sini pentingnya kita terjun ke dalam organisasi gitu. Itu. Jalan satu-satunya untuk kita bisa mencari relasi dan pengalaman yang berbeda. Betul sekali. Terkadang kan gini ya Pak ya, terkadang itu kan teman-teman itu banyak ikut organisasi ya kan, udah ikut diklatnya juga, tapi terkadang teman-teman itu banyak yang nggak aktif gitu, dengan alasan karena daring gitu. Itu yang menjadi persoalan dan itu yang menjadi problem besar di dalam organisasi, ekstra maupun intra gitu. Jadi bagaimana teman-teman itu untuk mengasah pola pikirnya, untuk mengasah merubah yang namanya ya idealismenya seperti itu. Ya betul. Saya katakan itu betul sekali karena saya bandingkan dari angkatan 19 ke 20 itu seakan terjadi dekadensi tersendiri di angkatan 20 itu berbeda. Iya, karena di angkatan 19 itu maupun ada pemilihan itu seakan saingannya ketat sekali, berat sekali. Dan saya melihat ke angkatan 20 saya menjadi panitia pemilihan ini, anggotanya sekian itu loh. Ini gimana angkatan corona ini ya? Miris sekali gitu. Miris sekali dan saya di hati itu kalau kan tipologi mahasiswa itu ada 2 ya Pak, tadi kata sampean itu ada akademis, ada organisatoris seperti itu. Kalau bisa dipersenkan Mbak gitu, kontribusi kampus atau nilai akademis yang diperoleh oleh mahasiswa itu berapa persen dari kalian semua? Saya mau minta tanggapannya gitu. Kalau dipersenkan selama daring Berapa ya? Mau ngasih presentase 15% saja masih ragu terhadap diri sendiri. Berapa persen kamu John? Apanya? Yang sampean dapat Dari kampus. waktu daring. itu mempertanyakan soal nilai apa kualitas ternyata. Kualitas nilai juga sama. Kalau kualitas mungkin ada sedikit cuma. Persen Persen kan. berapa ya? Bingung juga ini sama. Terlalu berat untuk memberi persentase. Terlalu berat Karena bisa dirasakan. apa ya? 20 ya, 20. Wah, terlalu banyak bagi saya itu selaku semester OTW 5 ya. OTW 5. 20. Ya 20 soalnya kan ada materi, setidaknya kan sedikit banyak ada materi yang tercantol di otak. Oh ya, sedikit banyak lah. Jadi 20 lah gitu. Kalau saya lebih miris lagi itu. Gimana? 10 lah. 10. Karena memang saya ketika pantas kalau kita itu memberikan presentasi seperti itu, karena secara luring saja mahasiswa itu kadang akademik itu cuman memberikan kontribusi terhadap kita itu sebanyak 25% ya kan? Iya, memang. Iya. Betul enggak? Iya. 25%, apalagi pas daring. Iya. Kalau daring itu berapa persen? Mau jadi saya yang betul. Sampai kok Regi 20% tadi. Ya mungkin Berarti- tambah koma aja 2,5%. Oh, iya. 2,5. Tambah koma 2,0. 2,0. 2,0. Oh, balik dong 0,2 kali. Jadi bisa dipastikan kita memasuki dunia kampus gitu. Wadah yang tepat itu bukan kampusnya seakan-akan, Betul. melainkan organisasi. Benar. Iya. Dimana ketika kita mengikuti organisasi itu bisa memperbanyak relasi, Iya. memperbanyak wawasan, menambah ilmu, memperdalam ilmu, dan menambah
rasa kedewasaan kita gitu dalam Betul. memecahkan persoalan maupun problematika yang ada gitu. Benar-benar. Andaikan kalau bisa itu organisasi adakan UKT saja. Iya, iya. Saya lebih setuju itu. Ya, Lebih sebenarnya setuju itu. organisasi yang harus diadakan Yang UKT. jauh. Iya, bukan Maksudnya gimana kampus. itu? Coba maksudnya gimana coba? Kalau di kampus itu kan kita membayar UKT untuk masuk kampus. Iya, betul. Tapi untuk masuk organisasi itu hanya ada Membayar uang administrasi. administrasi. Itu pun nggak sampai 50.000. Paling atas saya mengikuti organisasi itu 45.000. Oh iya. Tapi ilmu yang kita peroleh, kita yang korban corona ya, Iya, korban benar-benar. korban Bukan online. korban daripada percintaan gitu. Iya. Bukan korban perasaan. Oh ya, miris sekali. Ya, gimana Itu lanjut? kita membayar 1.500.000 kalau saya. 1.500.000. 1.500. Tapi saya tidak mendapatkan apa-apa dari 1.500.000 itu. Sampai UKT-nya berapa? 1 juta. Sampai Iya, berapa? 1.900.000. Sampai Mbak? 1,7. Sama. Mahal juga. Sampai. 1.500.000. Oh. Berarti paling tinggi Nisa ya. 1.900.000. Iya. Terkaya. Seakan-akan kita membayar dosen dengan buta gitu. Itu yang dipotong 1.500.000. Ini sama-sama saya. sama Oh, fullnya. Yang sabar ya. Ya, benar sih benar. Jadi Saya kira loh UKT 1,7 itu paling tinggi beneran. Oh, enggak. Ternyata. Karena saya berangkat dari kejujuran Oh, yang sama-sama Tretan. mengecewakan. Iya. Iya, saya juga berangkat kejujuran. Dan lagi ini ya, Mbak. Dari banyak teman-teman itu khususnya ada di tingkat Camaba angkatan 2021 sekarang yang baru mau masuk gitu. Iya. Mirisnya di sini, Mbak. Kenapa teman-teman angkatan atau adik-adik angkatan 2021 itu secara ekonomi mereka rendah tetapi UKT-nya malah tinggi. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang. Oh. Jadi bagaimana Iya. cara menyikapi hal tersebut? Ya, untuk menyikapi hal tersebut, kita sebagai seorang mahasiswa yang tidak tahu bagaimana sistematis kehidupan yang ada di atas gitu ya, kita hanya mampu menyaksikan saja. Karena untuk berpikir jauh ke arah situ tuh masih bukan tupoksi kita. Karena kita juga tidak tahu faktor apa yang sudah mempengaruhi atau membuat UKT itu menjadi terbilang tinggi gitu lah. Padahal dari ekonomi rendah, kadang yang bapaknya PNS saja itu UKT-nya lebih rendah daripada yang petani. Benar Iya, iya. banget ya. Mungkin itu sistem kocok itu ya. Kali ya. Arisan. Jadi seakan-akan pengisian borak atau pengisian UKT pas kita bayar di pendaftaran itu seakan-akan cuman apa formalitas saja menurut saya itu. benar. Itu gak ada guna gitu. UKT tetap tinggi. Tetap. Iya, iya. Ya, jiwa humanis. Iya, itu bahkan ada memang dalam pengisian untuk kita menentukan UKT kita, maksudnya menentukan UKT kita itu kadang teman-teman itu mengisi secara curang gitu. Benar. Iya betul. Iya, banyak. Dan alhasil 400 UKT-nya. Bahkan saya sendiri selaku mengisi dengan jujur nih ya, saya kan waktu itu polos ya, jadi mungkin tidak